Yang terhormat kepada Ibu Diana Gandung, Selaku Kepala Sekolah SD Jatinegara, yang saya hormati teman-teman guru SDI ICF Jatinegara. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di PGM dengan keadaan yang luar biasa. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik kita dari zaman jahiliyah menuju ke dalam jalan yang adil Islam. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara pembukaan diseminasi disiplin positif oleh Ibu dan Ibu Ami, alangkah baiknya kita buka dulu kegiatan pada siang hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Diana Gandung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman semuanya, ini yang jadi Bu Ami dan Bu Diana, juga teman-teman mahasiswa SDI ICF Jatinegara yang sangat saya sayangi juga sekaligus saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah siang ini hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kita bisa berkumpul di meeting room. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan siang ini kita ikut yang kuyung ini teman-teman semuanya. Berikut kita juga belajar bareng-bareng. Ada teman kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan ilmunya rupanya luar biasa, sangat update dunia, utamanya dari kelas, juga termasuk bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak di dalam kelas kita. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan, kita curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak kita semuanya juga termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi disiplin positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Tentunya kita akan bertanya-tanya nih, modul 1.4 ini apa, modul 1.1 ini apa, loro wis 1.4 gitu ya. Nah, tentu dalam pikiran kita itu bikin penasaran kan, modul-modul ini apa sih, modul apa gitu ya. Jadi ini adalah rangkaiannya pendidikan guru penggerak gitu ya. Ada modul 1 sampai modul 3, di mana ini berarti panjenengan masih ada di modul 1 bagian keempat begitu. Nah, berarti kita juga pengen tahu modul 1.1 itu tentang apa itu? Tentang filosofi biasanya. Ini isinya tentang filosofinya yang melatar belakangi mengapa kita harus bergerak, harus paradigma berpikir kita kok mengacu ke kurikulum merdeka begitu. Baik, berarti kemudian 1.2 itu kan menjadi nilai dan peran guru. 1.3-nya
Oh, yang kemarin kita itu visi-visi sekolah itu. Karena ini juga gambaran buat ini teman-teman selanjutnya yang insya Allah nanti di angkatan berikutnya ada Budiana Khalifatul Malaysia, angkatan berikutnya ada Buset di Yudhana. Mudah-mudahan nanti tidak moro-moro di 1.4 ya, harapan saya di 1.1 mungkin bisa dibarengkan gitu. 1.1, 1.2 jadi satu diseminasi di satu waktu. Oh, di sebelum dulu. Oke, baik. Oke. Terima kasih Bu Lili dan Bu Ami atas informasinya. Mudah-mudahan teman-teman apa yang akan kita laksanakan hari ini, utamanya Bu Lili juga Bu Ami, membawa berkah manfaat bagi kita semuanya. Ilmunya mudah-mudahan nanti bisa langsung kita pakai di dalam kelas kita masing-masing. Tentunya kalau Bu Luci nanti ya aplikasinya pada Bu bisa nggak Bu Luci? Baik. Mari kita mengikuti diseminasi disiplin positif yang ini dengan bahagia. Bahagia membuat insya Allah bahagia karena bocorannya nanti akan ada SDG. Dan juga makan siangnya gimana? Ya belum makan siang loh. Sudah ada pisang goreng juga ibu. Baik, terima kasih ya atas upayanya sudah mengupayakan kebutuhan dasar manusia yang berapa ibu? Oh, yang ke-1. Baik, mari kita mengikuti diseminasi dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Lili. Acara selanjutnya yaitu diseminasi disiplin positif oleh Ibu Ami. Monggo Ibu Ami dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini saya di ini akan mencoba untuk memanfaatkan terkait dengan disiplin positif sebagai bentuk penugasan dari konsentrasi kedepan ternyata. Baiklah, untuk persingkat waktu saya mulai dulu di ini. Hari ini adalah pertama kali saya melakukan diseminasi. Mohon dulu. Di sini jadi Mbak. Ya. Diseminasi modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari Angkatan 9 Kabupaten Besar dari Indonesia jadi 0. Lanjut ini. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman. Setuju atau tidak setujukah lanjutnya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju Bu Is? Kalau setuju alasannya apa Bu Is? Anak-anak bisa takut. Anak-anak bisa takut. Kemudian sehingga patuh. Mungkin ada lagi Bu Anis. Setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Apa alasannya Ibu? Alasannya karena dengan adanya punishment tadi anak jadi jerah untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Ya, contohnya Bu Anis, adanya punishment, anak-anak jadi jerah tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi setuju ya yang pertama tadi? Tentunya oke. Sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setujunya apa? Itu ada Minggu. Oh iya. Ya. Jadi pemberian hukuman hal positif ini adalah dua mata yang bertolak belakang. Satu hukuman, satu positif.
sehingga pada akhirnya saya khawatir nanti anak-anak menganggap bahwa membaca itu adalah hukuman, bukan sesuatu yang menyenangkan. Membersihkan lingkungan adalah hukuman, bukan kebutuhan. Jadi saya pikir mungkin bisa cari ide yang lain. Saya setuju. Ya, Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan memberikan halaman bukan hukuman ya. Oke. Karena yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Katanya Pak Bu Anis, Dengan diberikan ribet, seorang anak-anak merasa ada saya dihargai dong sama guru. saya tidak setuju. ya, Bapak beri setujunya dari mana? Sebenarnya bukan tidak setuju, tidak. Hanya kita harus hati-hati. Pemberian reward di satu sisi bisa menjadi motivasi anak untuk lebih baik. Bayangkan kalau satu kelas 30 anak, yang pintar 2 anak, yang termotivasi 2 anak, 28 anak, bisa jadi akan timbul rasa iri. Jadi reward itu bagaimana juga diberikan kepada anak-anak meskipun mereka belum mencapai standar tertentu bagi orang dewasa. Oke, berarti tadi Bu Anis pemberian penghargaan setuju karena dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Anis memberi penghargaan atau semacam hadiah tidak setuju karena ini akan membuat anak lebih menggantungkan terhadap seseorang itu ya. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas slide selanjutnya. Nah, ini akan berdampak dengan adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif itu karena mewujudkan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nanti kita akan bahas nilai universal apa yang akan diterapkan di sekolah. Next nah, disiplin positif itu ada 8 kunci. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif sendiri dinilai membariskan universal, teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segera restitusi. Ya, yang kita akan bahas dalam destinasi hari ini. Next boleh. Oke, kemudian ditanyakan kursi. Isinya mau 131 itu tentang apa? Dan sebelum kita lanjutkan ke disiplin positif, kita harus tahu dulu filosofi pendidikan yang jadi Wantara. Dan yang pertama adalah bukan tabula rasa. Anak bukanlah tabula rasa. Maksudnya adalah anak bukanlah kertas kosong, tapi anak ini adalah sejak lahir dia sudah memiliki gambaran yang samar. Dan disinilah posisi guru adalah memberi. Dan bagian bukan kertas kosong yang kita seenaknya guru menuliskan di situ ya. Tapi anak sudah punya sudah punya pengetahuan bukan kosong seperti kertas yang belum ada tulisannya. Jadi disinilah guru sebagai guru adalah kita bisa membersamai, kemudian kita bisa mendidik mereka, kemudian memberikan warna sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Itu yang dimaksud bukan tabula rasa. Kemudian semua anak terakhir dengan badannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lain karena tiap anak punya keunikan masing-masing. Jadi tidak bisa masuk kita sama dengan Amira, kemudian Ija kita sama dengan Fabia dan selanjutnya, gitu ya. Atau mungkin guru tidak boleh memaksakan kehendaknya pada anak tersebut, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah setiap anak itu punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Tidak ada anak yang
tidak bisa dilakukan dengan baik atau tidak mempunyai sesuatu yang baik dalam dirinya. Kita tidak boleh mengajar anak-anak bahwa kalau dia jelek, dia akan jelek selamanya, tidak. Tapi anak bisa dibentuk dengan lingkungan yang membersamainya, dengan kemampuan yang ada di dalam lingkungannya, gitu ya. Kemudian tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Inilah tugas guru, ya. Kita akan bersama anak supaya anak itu tumbuh dan selamat dan bahagia. Kuncinya adalah anak-anak harus bahagia. Tidak ada anak-anak yang tidak bahagia. Mungkin yang selama ini kita salah, anak-anak sampai ke sekolah pagi sudah males karena merasa bahwa nanti ketemu matematika, ketemu buku fikis yang keren gitu ya. Kemarin saya nangis gara-gara pergi ketemu buku padahal sepele adalah membuat biodata diri. Coba. Artinya setelah saya jelaskan, wah Bu Rami dibagi kayak gitu ya. Wah maaf karena masih lagi gitu ya. Sepertinya aku jadi mati. Itulah iya. Iya, itu kan tugas kita adalah membuat anak-anak adalah bahagia setiap harinya, ya. Tapi merayu jalannya. Iya. Supaya Berikutnya adalah guru dalam berarti anak ibarat dijago. Di sini ya, kalau kita menyemai ya sebuah biji, ibaratnya kita menanam padi, kita tidak bisa juga mengharapkan tumbuhnya tanaman yang lain, gitu ya. Jadi apapun yang kita tanam, kemudian nanti akan kita bersamai menjadi anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian ini saya jelaskan anak-anak adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak tumbuh dari lingkungan yang di sekitarnya sesuai dengan lingkungannya. Kalau kodrat zaman adalah mereka akan mengikuti sesuai dengan zamannya yang sekarang. Jadi tidak bisa anak sekarang dengan sama dengan zamannya Madinah. Jadi kalau anak sekarang suka dengan gadget, kemudian kali dengan tidak memperbolehkan mereka memakai gadget, berarti dengan tidak sesuai dengan filosofi gadget di luar. Jadi dengan harus sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak zaman sekarang. Yang terakhir adalah berpihak pada anak. Nah, inilah tujuan dari kita kurikulum kita dan sesuai dengan filosofi gadget di luar adalah berpihak pada anak. Jadi guru tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri kepada anak. Anak tidak boleh tiba-tiba tuh nggak oleh manfaat guru nih. Bukan itu yang permasalahannya, tapi kita itu harus berpihak pada anak, ya. Selanjutnya ini adalah perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Budaya positif sekolah perlu diberikan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dijaga dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti kita akan belajar tentang tiga restitusi, bagaimana kita akan memposisikan diri kita sebagai apakah posisi umat, kemudian pemberi hukuman, apakah lebih ke manajer. Tapi nanti diharapkan pada akhir endingnya guru harus berposisi sebagai manajer. Nanti akan dijelaskan di sesi akhir, gitu ya. Apakah setelah kita sudah menyediakan lingkungan sepanjang ini positif dapat dari lingkungan ya Bu. Jadi kalau gurunya aja mencontohkan hal yang tidak positif, contoh misal guru tidak memakai sepatu. Karena anak juga begitu. Jadi kita tidak boleh sama loh nggak pakai sepatu, pakai sandal. Contohnya anak belajar. Saya. Atau lagi mereka nggak boleh. Oh iya Bu, saya tidak boleh mikir. Ya. Jadi yang adalah yang positif mereka akan merekam apa yang ada di sekolah. Aman adalah anak-anak merasa aman di sini. Tidak ada bertulisan, kemudian kekerasan, kemudian ada yang menyebabkan tidak aman lain.
merdeka, kesepakatan dengan merdeka. Jangan sampai anak-anak usia masuk di sini berangkat sudah tertekan, pulang dengan tertekan, tidak merdeka. Dengan beberapa tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Jadi inilah yang disebut tidak merdeka. Merdekanya hanya merdeka boleh istirahat, kemudian sistem pembelajaran kita tetap kayak kualitas zaman dahulu, itu tidak merdeka sama sekali. Next, nah silakan berhadapan dengan teman-teman sebangsa boleh dengan benda berhadapan mengepakkan tangan yang mana jadi A, yang mana jadi B. Nah, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah benda. Anda dan A, tugas Anda mengepakkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda melihat sesuatu yang ada di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut setelah tenaga agar teman Anda B dalam mencoba membukanya tidak bisa. Oke, monggo bisa diterapkan. Teman B boleh maju dengan berjuang kayak bola, bisa mencoba, bisa meneliti untuk menanyakan biar tangannya tidak bisa. Coba, silakan. Siapa yang buka? Jadi siapa yang A? Di A itu dengan memegang tangan seolah-olah di situ ada sesuatu yang akan Anda utarakan. Dan si B bertugas untuk bagaimana supaya saya bisa membuka tangannya, bisa melepaskan tangannya, boleh membujuk, boleh mengucik, boleh berikan sesuatu, boleh Anda memberikan menawari Anda uang Anda belajar. Memberikan uangnya. Jadi kayak begini tadi mau mengatakan, bukan besi,
tidak isinya apa? Isinya adalah big dream. Mengontrol itu kita tidak bisa, ya. Jadi yang mengontrol murid, guru tidak bisa mengontrol murid. Dia bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Jadi kita sudah agak terbuka ya, bahwa kita tidak bisa mengontrol murid seenak kita sendiri, tapi muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Berikutnya, oke? Nah, budaya positif diawali dengan perubahan pemahaman tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru menerapkan, betul? Kita dengan mengontrol. Penwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Betul tidak? Gitu. Dengan air bocah api, dengan kasih imbalan. Kemudian air bocah api dengan kontrol sesuai dengan kemauan Anda. Itu ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Besoknya masih artinya ya, masalahnya api tidak toh. Ya. Tapi ternyata besok jadi nggak api. Iya. Maksudnya itu. Ya, monggo boleh dilanjut. Ini ada perubahan tentang teori kontrol. Selanjutnya sekian pelajaran ini berlebihan besar dalam contoh teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan teori merumuskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini miskonsepsinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ini adalah miskonsepsi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Dan cara untuk tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan coba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru berusaha. Kemudian hidupnya begini. Nah, ini ada perubahan pada stimulus respon dan kontrol siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol. Menurut stimulus kontrol dan stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama? Tapi kalau dia kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut dia kontrol, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, pandangan yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk menurut dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Tapi ada tujuannya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus diciptakan dengan baik. Terakhir, model berpikir pernah kalah, ternyata model berpikir yang menang. Ini yang berkaitan dengan disiplin positif. Tapi jangan sekarang kita akan disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kalau selama ini disiplin apa artinya Bu? Teratur, aturan gitu ya. Ternyata arti dari disiplin itu adalah belajar. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul? Bocah untuk disiplin, ada mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Disiplin itu tidak nyaman, nanti dapat hukuman. Aku yang pakai kaos kaki, saya tidak pakai kaos kaki, nanti ada hukumannya, gitu kan ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau kita tes sebagai tujuan dunia. Aku beli. Nah, ini nanti disiplin adalah kemampuan memerintah diri, mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terpemerintah. Ternyata disiplin
Jadi muncul dari kemauan diri sendiri. Aku salah selama ini. Jadi disebut yang aku pahami sebelum saya mendapatkan modul 1.4 ini, saya berpikir disiplin adalah sebuah hal yang harus saya taati. Ternyata bukan. Disiplin itu ternyata berasal dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan seseorang melanggar aturan, berarti tidak munculnya effort dari diri sendiri untuk mengubah. Betul ya? Betul Pris ya? Anda setuju? Setuju. Nah, disiplin untuk sekarang ini kita kaitkan dengan kurikulum merdeka. Disiplin positif ini ada di profil Belajar Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar, kritis, kreatif, bergotong royong, sehingga akan berbandingnya akan kita capai dalam budaya positif, disiplin positif di dalam kurikulum merdeka. Acuannya mesti Allah Nah, sekarang kita akan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku, agama maupun antar belakang. Ya, di sini ada poin-poin dari kebijakan universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan tertentu. Kenapa Anda melakukan sesuatu? Misal Buis, kenapa suka es? Atau kenapa Buis suka bajunya tidak sama dengan temannya? Misal, nanti ada tujuan tertentu uji. Apa Buis? Kok tidak ada tujuan tertentu? Oh, nah, apa? Oh, naik pabrik. Jadi ada tujuan tertentu. Karena tidak ada baju, saya tidak memakai. Gitu ya Buis? Enggak. Aku nggak setuju. Tidak bermaksud apa-apa. Kemudian poin ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Yang kita kembali lagi dengan profil Pancasila, beriman yang pertama pada Pancasila, beragam mulia, bertindak global, bergotong mandiri, kreatif dan kreatif. Apakah selama ini sudah kita tanamkan pada anak kebajikan universal ini sudah kita tanamkan? Insya Allah sudah. Nah, ini ya Bu, ada nilai kebajikan di sisi sana, di sisi itu berbeda. Ada 3 nilai kebajikan yang ada di yang ini adalah sesuai dengan kurikulum merdeka. Tadi profil Belajar Pancasila yang ada poin beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, beragam mulia, mandiri, kreatif, bertindak global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua adalah Ibu Mendagri. Program ini adalah programnya kurikulum internasional Bu, untuk anak usia 3 sampai 12 tahun. Dan kita tekankan sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ada kurikulum internasional. Itu PDB sampai 12 tahun berarti jenjangnya SD. Nanti ada middle, itu nanti umur 13 sampai 16 sampai 13. Itu ya, ada middle. Saya tidak membahas itu, tapi saya membahas PDB. Jadi kemudian ada itu yang sudah kita terapkan di SDIC ya Bu ya, skill SDIC ya. Tapi kan awal dua ini kan keterampilan hidup. Ya. Ya, belum akomodir ke situ ya Bu kan. Nah ternyata petunjuk seumur hidup berkaitan dengan kebijakan universal itu keterangan hidup. Ya, masih di poin 1 ya Bu. Keterangan hidup ada gambar senjaya, lurus hati, menilai aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu dari situ berimbas ke situ dari apa yang kita lakukan ya mulai dari apa? Ini program Pancasila. Ya. Itu imbasnya kan dia dapat dipercaya, kemudian dia tidak merendahkan Orang lain dan tapi kita belum pernah memberi doa. jadi poin Lastingnya di ya. keterampilan hidup aja. Iya. Masih bukan Masih di situ
Oke. Selanjutnya adalah tadi sudah disiplin positif sudah, kemudian paradigma sudah, kemudian kebijakan universal sudah, kebutuhan dasar manusia sekarang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Dan ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya diharapkan kita gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contohnya itu merupakan kebutuhan dasarnya enggak ada yang enggak terpenuhi. Ya, misalkan anak berbuat ini yang menurut saya ya, kayak dari temennya, kemudian berbuat terus, itu ada satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Itu bisa jadi kasih sayang, karena ya capek atau mungkin lapar atau apa, nanti kita bagi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dari 5 ini nanti akan ada contoh termasuk mana kebebasan ini. Ini bapak kasih satu ya Bu, satu ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Agak sedikit boleh nanti dua. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom berikut. Ini kebutuhan apa Bu yang belum terpenuhi? Cinta kasih dan kasih cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Yang mana? kebebasan, kesenangan, Apa Ibu kita? kesenangan. Ya, apa Bu? Kalau menurut saya mungkin kesenangan ya, karena kalau sudah anak TK terkadang dia punya imajinasi sendiri. Jadi dengan cara dia lari-lari tanpa mengenal resiko, padahal kan di jalan raya maksudnya kan banyak kendaraan, dia nggak ngerti, intinya menurut dia senang ya udah di apa ya dilaksanakan akhirnya seperti itu. Menurut Bu Ika kesenangan ya? Kesenangan beda ya? Menurut Bu Ika apa? Cita saya. Kalau menurut saya adalah kebebasan. Mungkin si Bimo itu merasa bebas, sehingga ketika dia melihat apa yang itu tanggung Sebelumnya boleh kita bahas. Nah, identifikasi kebutuhan apa yang ini dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom Itu kolomnya mana ada kolom 90. kalau kertas. Kita ada kolomnya Ibu. Dan ternyata adalah sebuah kesenangan yang kebutuhan ini yang masih sekali-kali itu kan ini. Nah, yang saya pegang itu adalah jawaban dari kasusnya Bimo itu ya. Jadi kebutuhan yang akan dipenuhi oleh Bimo adalah kesenangan. Kenapa? Kesenangan karena apa? Di sini mungkin menurut seperti di kasus ini Bimo itu merasa di kelas mungkin tidak bebas seperti di rumah. Kodratnya anak apalagi anak TK itu kan tidak bisa duduk mengerjakan terus. Tidak merasa tidak bebas, berarti jawabannya bebas. Bukan bebasnya itu. Maksudnya Mungkin ini saya nambahin ya, maaf saya sudah. Jadi kodratnya anak-anak itu bersenang-senang, bukan dikira kebebasan. Jadi benar yang disampaikan kita. Jadi di dalam dunia anak-anak itu imajinasi yang muncul lebih dulu. Jadi kayak punya dengan apa ya, bayangan seperti asal ada yang menyampaikan bahwa mereka itu
untuk anak-anak di kesenangan itu di sini. Ya. Kebebasan. Beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan di masyarakat tapi gurunya pasti nanyain kan ke Bimo nyapor sehingga menjadi indikasi oh ini kesenangan. Berarti artinya apakah di rumah itu dia tidak senang kalau sebagai sebuah case tadi ya. Kalau kebebasan mungkin ibu di rumah sangat aku penasaran sama kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo ini apa gitu. Kalau saya dari bawah itu ya karena dia kan ya interestnya ada yang di depan suara kami dan segala itu loh, dia merasa senangnya di situ. Dia juga tak bisa Bimo senang ketika melihat kendaraan. bukan Dia hanya lari. Itu loh masalah. itu munculnya adalah ketika kalangan ATK ya, kalangan ATK dari pembahasan ini dengan apa namanya kalau seperti ini karena mereka tuh merasa kalangan ATK ya dengan kalau cuma di kelas saja Karena SD ya gitu. TK bu, ya SD Tidak sehat saja kalau menurut saya tidak. Mereka kalau kebebasan bukan, mereka juga bebas secara bebas sama kami boleh kan bu. Tapi kenapa mereka harus lari keluar? Karena mereka pengen mengaktualisasi dirinya dengan berlari, kemudian lari keluar melihat sesuatu dengan apa namanya dikaitkan dengan dunianya dia gitu bu. saya ikut diskusi. Ya monggo bisa berbantu Bu Devi. Jadi kalau lewat Jadi kalau saya boleh turun di sini, Ya. saya melihat kasus Bimo ini awalnya di kebebasan, Iya. tapi setelah mendengarkan penjelasan dari dua Mbak Mentor, saya masuk ke kesenangan. Karena apa? Kita mari masuk ke perspektif anak TK. Iya. Kita jangan ke perspektif orang dewasa. Oh iya betul. Anak orang dewasa memang butuh kebebasan. Contoh, seorang istri nggak boleh bola sama atau weekend sama suami, butuh bebas. Iya. Ya kan? Tapi kalau anak-anak tidak ngerti. Kebebasan itu bukan kebutuhan dia. Dia tahunya hanya saya senang lari, saya senang keluar, saya senang belok mobil, saya senang ini, saya senang tidak di kelas, saya senang tidak sama guru, saya senang tidak sama teman-teman. Ya. Saya urut diskusinya seperti itu. Ya. Jadi kita kembali ke perspektif anak-anak. sampai langsung modus ini berkomentar orang deh. Ya, kita berkatanya pada ya berkatanya pada anak TK. Itu Bu. Kemudian kita berikutnya itu soal berikutnya bukan sudah bingung. Oh ini kok lagi belum berkatnya. Atasnya ya atasnya. Ya, ini sebutkan kebutuhan apa yang sudah bisa dipenuhi oleh anak ini. Bimo ini lagi dari sini. Bimo, seorang anak TKB selalu dari keluarga menuju jalan depan tuanya lama di negara. Jadi bisa kita bahas ya. Tapi ini ada lagi. Kemudian ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan Bimo. Ini loh, Bimo seperti di bawah kemudian. Ibu, ini ada maunya botol pisang dari sini. Ibu, kejar aku karena ibu kejar aku karena ibu sayang aku.
Ya. Jadi nanti Bapak mulai iklan berikutnya boleh. Nah, ini benar. Cinta dan kasih sayang. Jadi orang ya. Drama Korea ini. Ya. Berusaha berbeda adalah cinta dan kasih sayang. Mas. Tapi aku di sini di eksekusi. Nanti itu akan bermain peran. Silakan disiapkan. Ini teori motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berasal dari motivasi apa Bu? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi apa Bu? Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini buat sekarang, ini akan deh, hukuman atau konsekuensi. Tindakan dulu. Mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Murid diminta fokus 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatunya. Hukuman. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar yoga. Hukuman. Ya, ini kita bahas sekarang. Hukuman atau konsekuensi? Tadi yang salah di mana itu? Yang belum tepat. Tadi sudah betul. Karena sama sekali itu termasuk hukuman. Lari lapangan termasuk hukuman. Push up 15 kali itu tidak hukuman. Mengganti kertas tugas teman dicoret konsekuensi. Konsekuensi karena sesuatu yang telah dilakukannya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja. Konsekuensi. Minta murid disuruh menggunakan sepatu dari rumah. Lari melalui lapangan basket 2 kali terlambat itu konsekuensi karena setelah Sekolah itu kan nggak masuk. iya karena iya betul. Bisa tangan. Iya. Ini loh, ini beda hukuman dan beda konsekuensi. Jadi kita akan paham mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sesuatu karena kesalahan ada konsekuensinya. Tapi kalau hukuman itu menyakitkan kita. Yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman kita benci karena dihukum karena tidak disiplin, mereka akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena sesuatu yang dilakukan ya sebenarnya sesuatu yang dilakukan, jadi lebih apa namanya menghargai bagaimana disiplin itu diciptakan. Yang tanggung jawab. Kalau hukuman itu sebuah paksaan, tapi kalau konsekuensi stimulus dan anggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyusahkan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan dan konsekuensi yang dilakukan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, melakukan, merasa tak dihargai. Ya kan kalau dulu mereka merasa merasa marah, merasa bersalah ada, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi mereka akan hanya kehilangan hak mereka, kemudian juga tidak aman, biasanya untuk sementara. Tidak, tentunya tidak senang saja, gitu ya. Selanjutnya adalah
Ini terkait dengan hukuman, kemudian dan disiplin. Di sini nanti ada sanksi, disiplin nanti ada sanksi dan restitusi dan restitusi. Restitusi sendiri itu adalah saya boleh dilihat ini data ya. Ada apa? Hukuman merupakan identitas ganda, sedangkan sebaliknya adalah tidak disiplin pada konsekuensi dan restitusi. Bagaimana kita menciptakan kalau restitusi apa ya? Menciptakan murid atau suasana murid untuk kembali kesalahannya dan akhirnya dia diterima oleh kelompoknya lagi bersifat sementara kalau konsekuensi atau restitusi. Ya, kalau mengapa hukuman disebut identitas ganda? Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi untuk restitusi merupakan sebagian untuk tadi anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya, kemudian masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dia diterima oleh kelompoknya lagi. Yang kedua, identitas ganda dari hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang sekali. Saya pernah sampai sekarang masih saya berniat di SMA saya memakai sepatu warna coklat karena sepatu warna hitam saya dibikin kakak kelas saya untuk berjalan dan dikembalikan harusnya Senin pagi dan saya OSIS. Saya suruh berdiri di depan bendera di depan kantor. Setelah itu saya suruh berjalan hanya satu kakinya. Jalan kan Bu? Dan itu sampai namanya aku motor. Sampai sekarang itu aku pogel banget. Maafkan, rilis. Nah ini kan jamannya ada hubungan. Jadi saya terus OSIS, terus sampai malu dan terus malu. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid hanya jangka waktu pendek, tapi nanti untuk pengalaman disebut dengan cara restitusi menguatkan untuk murid dengan jangka waktu panjang. Jadi kita bilang menguatkan murid bukan malah berlakukan, nanti ada beberapa restitusi. Di dalam hukuman anak menjadi korban, benar ya? Dalam hukuman anak menjadi korban, tapi nanti dalam bentuk sanksi atau konsekuensi korban bisa diabaikan karena dia sudah mengganti atau melakukan sesuatu terkait dengan apa yang dilakukan. Tapi nanti dalam itu sih korban, yang tadi identitas korban itu benar-benar ganti. Jadi pengakuan atau dalam artian merasa dia dalam penyelesaian masalah, berarti dapat dia memiliki atau ada solusi terkait dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia ada pilihan yang lebih baik itu ada strategi yang lebih baik untuk mendapat pengamatan diri dan jangan dibangun. Yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan dalam tidak takut hukuman. Kemudian untuk konsekuensi merupakan sesuatu yang seperti terus jadi guru. Untuk itu sih murid belajar tentang jam untuk bertanggung jawab ya. Nanti di dalam diskusi mereka akan belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia akan dibantu solusinya oleh guru karena nanti guru berbina atau berposisi sebagai manajer. Nanti kalau guru kita berbanyak sebagai penghukum atau pemain ya. Lanjut dulu next jalan. Ini adalah 5 posisi kontrol. Materi selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nanti dengan ada di posisi mana selama ini saya menerapkan di sekolah, apakah penghukum, apakah membuat merasa bersalah, ataukah teman, apakah pemantau, dan terakhir adalah manager. Nanti kita akan ulas satu persatu ya Bu. Dari 5 posisi kontrol ini definisi kalau kita berposisi sebagai penghukum. Dan dari sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun denda. Fisik itu ya berarti cewek, gepuk, kemudian push up, tarik. Nah, ini yang sering kita terlena adalah kita ternyata memberikan hukuman bentuknya perban,
fisik mungkin anak-anak kecenderungan adalah capek, kemudian marah. Tapi kalau verbal itu bisa jangkrik di dalam hati. Bocah goblok, kemudian teriak-teriak yang menurut musik itu, aduh bukan apa-apa sesuatu yang itu, tapi kenapa guru terus ngomong kayak gini dan saya rasa risih dan mereka akan merasa sakit hati. Orang-orang yang dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam hati. Guru-guru dalam posisi penghukum akan berkata, Pak Guru yang dalam saya atau kelas gitu ya, itu kayak betul-betul pengancaman. Kemudian bisa menggunakan kata-kata, kamu selalu saja salah. Sering ya Bu ya, saya juga sering, tapi saya sudah sadar sekarang. Sudah Bu. Kemudian kata-kata yang bilang selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini berkaitan dengan pada waktu anak-anak mengajarkan tugas. Ini sering sekali. Panggang kowe sing mari mikir dhewe kan. Wah, aku jawab belajar kemana itu termasuk terbang. Jadi sangat menyakitkan. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kita harus coba dulu ya dari saran-saran seperti ini. Yang mana ini? Iya, semuanya. Anak dewe, ya, betul-betul. Saya bilang gitu, tambah ini. Nah, itu kan juga sering. Kamu, kepanggil yang ini. Ya, saya juga pernah dengar itu dan betul ibu. Tapi setelah kita kalau dapat materi, insya Allah kita juga akan membawa perbedaan itu saling menguatkan, saling menguatkan, saling berkolaborasi, saling berkolaborasi. Sekarang posisi kontrak guru yang kedua Bu, membuat merasa bersalah itu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara tersebut membuat rasa bersalah akan menggunakan dirinya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dan itu kan apa namanya sesuatu kan sebenarnya kan menurut guru itu baik. Iya, tapi kan menurut anak itu dulu ini aja. Karena kekecewaan guru dilimpahkan kepada anak dengan kata-kata itu aku kecewa sama kamu, kenapa kamu harus seperti ini? Nah, ini itu lembut, tapi ini adalah membuat rasa bersalah. Yang kedua adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu juga tadi membuat rasa bersalah. Karena merasa rendah diri, merasa tidak nyaman dan bersalah itu tetap ternyanyi dalam dirinya dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian kata-kata yang ketiga, gimana juga kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini atau enggak ngomongnya waktu kamu berarti sama. Tapi putih waktu kamu bertangga ini. Di posisi ini murid akan memiliki pendirian yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang saya di sekelilingnya. Ternyata apa yang saya lakukan sekarang ini atau aku berbuat seperti ini telah mengecewakan orang-orang di rumah, orang ibu sendiri, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai tengah. Ini yang satu kali kita lakukan juga. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melakukan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan dibuat untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ibu bapak ya, gitu kan? Ayo bantulah ibu bapak ya, gitu. Mungkin namanya adalah yang kedua adalah ayo nak tidak bantu bapak selama ini.
Kemarin kamu sudah terlambat, sudah berhenti sini. Karena kamu masih terlambat lagi. Hah? Ya bapak menjadi terus ini yang paling sering dilakukan kita. Ya, saudara, kali ini tidak apa-apa. Nanti itu bantu bereskan deh, gitu ya. Ya ini tidak apa ya, itu jangan bereskan apa itu ya. Ini yang keempat ya, posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah, ayo peraturan apa? Masih ingat? Ini guru sebenarnya itu boleh pada posisi ini kalau kita tidak bisa pada posisi pemantau atau posisi manajer. Setidaknya guru pada posisi pemantau kalau kita tidak bisa pada posisi manajer. Ini yang sedikit apa namanya? Akhir mungkin kemudian kata-kata yang banyak apa yang telah kamu lakukan tadi? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dari apa yang kamu buat tadi? Ya. Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Seorang pemantau sangat menjalankan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan sistem data cek posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan bertanggung jawab dalam mengontrol murid. Ya, kalau kita sebagai posisi manajer kita bisa pada posisi pemantau ini yang levelnya kita mendekati. Saya terakhir. Nah, inilah diharapkan kami DPP ini nanti ada di posisi jadi kita akan posisi manajer adalah posisi terakhir. Manajer artinya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mengerjakan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid atau kita seorang manajer dari diri sendiri. Di mana manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini itu nanti berkaitan dengan kesepakatan kelas. Ya, kamu yang apa yang kita yakini? Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas yang kita buat kemarin? Ingat bu? Apakah kamu yakininya? Jadi misalkan kemarin nanti saya nggak bisa contohkan juga, nggak saya contohkan karena saya ada banyak dari diskusi. Jadi menurut saya yang namanya sama namanya Anandra itu terlambat satu kali terlambat misalkan ya. Terus kemudian saya tanya hari ini nanti kamu terlambat ya? Ya ibu. Kamu tahu nggak sekarang kita masuknya jam berapa? Itu cara-caranya. Tahu bu, maksudnya jam 45. Nah, kalau kamu tahu maksudnya jam 45, berarti kamu masuk datang ke waktu apa terlambat? Terlambat bu. Kamu masih nggak kesempatan kelas yang kita buat pada awal pembelajaran kita dulu? Masih bu, apa? Sama saya yang ngomong loh ini. Ya. Terus ada lagi, jika kamu yakini apakah kamu bersedia membaikinya, ya bisa bersedia. Jika kamu perbaiki ini, ya ini menunjukkan apa tentang dirimu, itu dijawab. Apa yang kamu memperbaiki dirinya? Misalkan kalau dia terlambat, berarti satu bu, itu kita identifikasi sebagai apa namanya? Bukan
jajan ono jenazah ponakane. Kelas 2 bener kan terlambat ponakane. Itu sajane ibu ibunya itu pernah bilang katanya kadang ibunya yang tidur nah, supaya tidak terlambat lagi harus bagaimana ibu? Ibu, tadi ya, apa yang saya sampaikan terkait dengan 5 posisi kontrol. Tadi yang satu betul. Yang kedua, Apa ya? Bersalah. bersalah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tepuk tangan kepada semuanya. Luar biasa sekali. Nanti semoga guru biasa-biasa bisa memposisikan guru sebagai dan sebagai terdepannya. Yang selanjutnya nanti akan dibahas oleh Ibu Tiana terkait dengan restitusi dan segi restitusi, kemudian ada kesepakatan oleh Monggo Bibi. Kami silakan. Langsung lah orang mau beli dari bawaan. Kita dulu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tidurnya lebih awal dari masa awal. Tidur lebih awal itu jam berapa? Setengah 8. Dari jam 10 ke setengah 8 kan oke. Kemudian masa alarm. Masa alarmnya dipasang sebelum tidur saja. Biar nggak tidur. Salah? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Marwanur Azahra, di satu panggil saya dipanggil Zahra. Saya senang melakukan praktik restitusi, mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu Ani.